Bagaimana sampai bisa sebesar seperti sekarang ini? Alhamdulillah, awal merintis kami ini atas sumbangan dari saudara-saudara dan anak-anak Dokter Abu Bakar. Haji Apri Hirai, Insinyur Samsul Rijal, dan saya sendiri Haji Kemal Eden. Kita berempat dengan Dokter Abu Bakar untuk mendirikan panti ini. Membangun ya? Membangun. Pemirsa Media Duta Channel, hari ini saya akan mengunjungi salah satu panti asuhan yang ada di Kota Palopo yang bernama Halimatus Sa'diyah. Panti asuhan ini salah satu panti yang terbilang cukup mewah di Tanah Luwu ini. Yuk kita intip kondisi panti asuhannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore para pemirsa Media Duta Channel. Hari ini saya berada di lokasi Panti Asuhan Halimatul Sa'diyah Kota Palopo. Panti asuhan ini adalah salah satu panti asuhan yang saya bilang cukup megah dan termaksud cukup mewah yang ada di Kota Palopo, bahkan mungkin yang ada di Tanah Luwu ini atau Luwu Raya. Di samping saya ditemani salah seorang pengurus atau sekretaris Panti Asuhan Halimatul Sa'diyah yang bernama Bapak Haji Kemal Eden Malinta. Assalamualaikum Bapak Haji Kemal. Makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Mano, apa kabar? Kali ini saya mau berbincang-bincang sedikit terkait panti asuhan ini. Kalau boleh tahu panti asuhan ini didirikan tahun berapa dan oleh siapa? Iya, makasih Bunda Mano. Panti asuhan ini didirikan di tahun 2010 dan keluar rekomendasi dari pimpinan daerah Muhammadiyah 27 Juli 2012. Didirikan oleh keluarga kami, Dr. Abu Bakar Malinta, atas tanah wakaf Haji Nawawi, orang tua dari Insinyur Hasbi Munarka. Jadi awalnya lokasi ini diwakafkan untuk dibuat panti asuhan kepada Muhammadiyah dan dipercayakan oleh Bapak Dr. Abu Bakar Malinta. Iya, orang tua kami. Ya. Awal merintis panti asuhan ini bagaimana sampai bisa sebesar seperti sekarang ini? Alhamdulillah, awal merintis kami ini atas sumbangan dari saudara-saudara dan anak-anak Dokter Abu Bakar. Haji Apri Hirai, Insinyur Samsul Rijal, dan saya sendiri Haji Kemal Eden. Kita berempat dengan Dokter Abu Bakar untuk mendirikan panti ini. Membangun ya? Bangunannya. Karena kan tanahnya wakaf, jadi bangunannya inisiatif dari keluarga Dokter Abu Bakar. Iya, betul Bunda Mano. Jadi atas ini wakafnya ke Muhammadiyah. Ya. Dan kami dipercayakan untuk membangun panti asuhan ini. Terima kasih. Awal membangun panti asuhan ini, apakah dalam merekrut anak-anak panti? Tentu kan ada kendala. Biasa kan kita masih mencari anak-anak yatim, anak pantinya itu dari mana saja. Alhamdulillah, anak-anak ini ada yang dari Luwu Timur, dari Sulawesi Tenggara, dari lain lebih banyak dari selatan ini, dari Tanah Luwu sendiri lebih banyak. Jadi para anak santri atau anak panti di sini hanya wilayah-wilayah seputaran Tanah Luwu atau ada yang di luar Luwu Raya? Ada seperti Morowali, Kendari. Ya, ada yang dari awal-awalnya itu malah ada yang dari Sulawesi Tenggara, dari beberapa dari ada juga yang dari luar. Iya, dari Sulawesi Tenggara yang dari luar. Oke. Ini kan sejak tahun berapa? 2010 sampai sekarang berarti sudah 10 tahun. 10 tahun lebih. Dari anak-anak panti yang mulai dari tahun 2010 sampai sekarang itu kan ada yang sudah dewasa atau sudah yang mungkin keluar dari panti asuhan ini. Itu mereka ada yang mungkin bekerja atau di mana, ada enggak sepengetahuan Bapak Haji Kemal, mereka itu yang sudah dewasa yang sudah keluar dari sini itu mereka kebanyakan kemana atau sudah berkeluarga, sudah mandiri?
Kebanyakan ini ada yang sudah berkeluarga dan mandiri, ada juga kami kirim untuk sekolah lagi, lanjutkan studinya di Albir. Ada sekitar Ada yang juga lanjut kuliahnya. Ada, itu ada. dibiayai oleh panti asuhan. Alhamdulillah kami biayai juga itu untuk kuliah di Albir di sana. Ada juga sebagian sudah kuliah juga tapi sudah mandiri. Sudah mandiri. Iya. Kalau boleh tahu pengelola atau yang stay di kampus ini seperti Ustadz, ada beberapa tenaga yang di sini. Iya. Siapa-siapa saja. Nah, kalau boleh tahu nama-nama ustadznya siapa semua? Kalau- Apa dan apa tugas-tugas mereka? Kalau di sini ini ada 6 ustaz yang di sini. Jadi ada namanya Ustaz Solihin, ada namanya Ustaz Sabahan, ada namanya Ustaz Alvin, ada ustazah, ada 3 orang yang khusus untuk putrinya, membina putrinya. Dan di sini ada juga kita siapkan juga mereka bimbingan konseling juga. Jadi mereka kalau ada masalahnya kita siapkan juga bimbingan konseling. Iya. Kalau boleh tahu berapa jumlah anak panti di sini, anak panti, anak yatim piatu yang berada di panti asuhan ini, dan umur yang paling muda itu berapa dan yang paling besar dewasa itu umurnya berapa usianya? Ya, yang paling muda di sini ini umur sekitar 10 tahun, yang paling muda. Terus yang paling tua itu SMP kelas 3, jadi mungkin sekitar umur 14 tahun lah. Ya. Jumlah totalnya ini 62 orang. Yang perempuan berapa? Yang perempuan ada sekitar 32. Oh, banyak juga. Ya, banyak juga. Banyak perempuannya. Alhamdulillah. Kalau selain mereka mengaji, tentu kan mengaji, otomatis hafal Ya. Quran, sholat, itu kan setelah ini kan saat-saat masa pandemi corona, itu otomatis kegiatan belajar mengajar di sekolah, belajar di sekolah itu kan otomatis tidak terlaksanakan. Sekarang dalam hal ini panti asuhan, apakah ada pelajaran ekstra yang dilakukan di sekolah diajarkan juga di panti? Karena saat ini kan tidak melakukan pelajaran di sekolah. Apa itu ada gantinya di panti asuhan? Jadi begini Bunda Mano, Ya. di sini ada SMP juga. Ya. Jadi SMP ini yang tetap jalan. Jadi SMP ini tetap jalan, mereka tetap belajar karena ini kan isolasi. Jadi tidak ada yang Isolasi. anak-anak yang keluar Ya. untuk keluar kemana-mana hingga kami kumpul mereka semua. Dan untuk SD-nya betul-betul tidak sekolah karena SD-nya itu kami simpan di SD Muhammadiyah. Oh, ada di SD Muhammadiyah Ya, SD juga. Muhammadiyah yang jaraknya sekitar Kebetulan satu yayasan juga ya. ya satu yayasannya di Muhammadiyah. Nah, Saya lihat ini banyak anak-anak siswa saat mau makan, kumpul itu kan ada kok, berarti ada khusus yang menangani di rumah sakit. iya. Itu digaji juga sama pihak yayasan. Iya, iya. Jadi juru masak ini ada 2 orang yang memang khusus untuk melayani mereka, dan itu kami jamin untuk makanannya mereka itu bergizi. Jadi ya kita kasih standar makanan mereka, sayur mayur, telur. Ya, jangan Indomie, kasihan juga kalau Indomie terus kan. Jangan. Mister Karena tidak. kebanyakan kan kalau panti asuhan itu dia kebanyakan Indomie. Karena banyak donatur bawa mie. Iya. Bawa mie akhirnya mungkin itu sudah jadi makanan sehari-hari. Iya. Jadi nggak heran, tapi alhamdulillah ya panti Iya. asuhan ini menjamin gizinya para santri mereka, para anak Iya. yatim mereka. Alhamdulillah. Saya mau tahu juga Iya. status anak-anak yatim di sini, apakah yatim piatu atau yatim piatu atau anak terlantar? Kan banyak juga panti asuhan itu menampung anak-anak terlantar yang orang tuanya sudah tidak mampu untuk membiayai atau membesarkan anaknya. Iya. Walaupun kita status yatim piatu kan. Iya. Jadi di sini kebanyakan itu anak-anak yang terlantar, anak-anak miskin, dan banyak juga yang anak yatim dan piatu. Kebanyakan ini
mereka yang anak-anak terlantar ini yang tidak lagi diurus dari orang tuanya. Makanya sebelum dititipkan di sini. Tidak. Atau memang sudah dikuasakan penuh Sudah dikuasakan penuh. untuk hak asuh mereka. Jadi gini, sebelum mereka masuk di sini, kami melihat dulu, mensurvei dulu apa betul-betul mereka miskin, apa betul mereka terlantar, kita survei dulu. Oke, kalau bisa enggak saya melihat kondisi lokasi kamarnya, tempat belajarnya, ruang makannya, dapurnya. Saya ingin lihat kondisinya di dalam, intip-intip. Soalnya ada siapa tahu di luarnya aja yang bagus, di dalamnya tidak. Makanya saya penasaran. Silakan Bunda Mano. Jadi kami akan bawa Bunda Mano dengan Ustadz Solihin, pembina panti asuhan ini. Insya Allah Bunda Mano akan melihat bagaimana kami memperlakukan mereka dan amanah-amanah yang setiap sumbangan donatur yang masuk kami betul-betul tersalurkan dengan baik dan amanah. Oke pemirsa, saya mau lihat dulu kondisi di dalam panti asuhan ini. Diantar oleh Haji Kemal dan Ustadz Solihin, pengelola yang memang tinggal di panti asuhan Halimatul Sa'diyah ini. Penasaran? Yuk kita intip di dalam. Tapi saya pamit dulu pemirsa Media Duta Channel. Sampai ketemu lagi. Terima kasih. Alhamdulillah. Anak-anak sekalian, kita pada kesempatan hari ini kita akan belajar materi kita, yaitu materi tentang bahasa Arab. Jadi di papan tulis sudah dituliskan ya. Jadi apa tadi kalau kata kerja namanya apa namanya? Kalau kata benda Oke. Jadi di sini ada kata kerja namanya aroda yuridu, artinya ingin. Ya. Misalnya kita mau bilang saya ingin pulpen, maka bahasa Arabnya ana uridu qalam, ana uridu qalam. Atau misalnya kita mau bilang saya ingin makan. Bahasa itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada namanya jumlatun ismiyah.
Yang itulah artinya kalimat ismiyatun yang diawali dengan isim. Apa yang isim? Aroda yuridu. Ingin. Ikhtaro yakhtaru. Ikhtaro yakhtaru. Memilih. Istata'a yastati'u. Bisa. Najahun. Sukses. Amanun. Keamanan. Berbicara bahasa Arab. Maka ana astati'u an takallumal arabiyyah. Ana astati'u an takallumal arabiyyah. Ana astati'u takallumal arabiyyah. Berbicara bahasa Arab. Ana astati'u takallumal arabiyyah. Berbicara bahasa Arab. Coba satu. Ana astati'u takallumal arabiyyah. Artinya saya bisa. Ana astati'u takallumal arabiyyah. Artinya ana astati'u saya bisa takallumal arabiyyah. Takallumal arabiyyah. Ana astati'u takallumal arabiyyah. Artinya Let's go. Look.